Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda alam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya mencari ilmu. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Allah akan mengangkat derajat manusia berdasarkan iman dan ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin, ilmu adalah cahaya yang paling terang di dunia. Ilmu dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada kedua-duanya, maka dengan ilmu. Jika kita ingin bahagia di dunia, akhirat, maupun pada kedua-duanya, maka kita harus mencari ilmu. Namun hadirin, mencari ilmu itu tidak hanya berbekalan kepintaran, tetapi juga harus patuh pada sang guru atau takzim pada guru. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang berbunyi, La tafulil ilma la bisyitatin asya'a, zakain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsadin wa ustadin wa tuliz zamani. Yang artinya, mencari ilmu itu harus ada 6 persyaratan. Yang pertama, pintar otaknya. Yang kedua, sungguh-sungguh belajar. Yang ketiga, harus sabar. Yang keempat, cukup bekalnya. Yang kelima, pintar gurunya. Yang keenam, lama waktunya. Jika kita memenuhi 6 persyaratan tadi, insya Allah kita akan mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Hadirin, mencari ilmu itu hukumnya wajib, di mana ilmu terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama, hukumnya fardu ain, yaitu untuk mempelajari ilmu agama seperti akidah, fikih, akhlak, serta Al-Quran. Ilmu-ilmu ini bersifat praktis, artinya setiap muslim wajib memahami dan mempraktekkan dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari fardu ain ialah setiap orang muslim wajib mempelajarinya, tidak boleh tidak. Yang kedua,
yaitu fardu kifayah, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti ilmu sosial, kedokteran, ekonomi, serta teknologi. Arti dari fardu kifayah ialah tidak semua orang dituntut untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, hanya sebagian orang-orang saja. Kewajiban menuntut ilmu ini ditegaskan dalam hadis Nabi, yaitu Rawahu Ibnu Abdul Bar, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Secara jelas dan tegas, hadis tadi menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bukan hanya kepada laki-laki, juga kepada perempuan. Tidak ada perbedaan bagi laki-laki ataupun perempuan dalam mencari ilmu. Semuanya wajib, tidak terkecuali. Selain itu, mencari ilmu tidak mengenal batas usia, sejak kita lahir sampai kita masuk kubur pun. Dengan kata lain, Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat di kandung badan. Ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keuntungan yang abadi. Sebagaimana Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam sebuah syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi para pemiliknya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Ilmu paling lurus untuk dipelajari dan ilmu paling menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Ia laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara lebih berat bagi setan yang menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.